Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita tentang asam basa pertemuan kedua ya. Kan kemarin saya menjelaskan atau mengulas kembali tentang asam dan basa, pengertian asam terutama, kemudian pendapat-pendapat asam menurut para ahli, mulai dari asam itu rasa, kemudian berlanjut menjadi mampu mengubah warna tanaman tertentu. Kemudian asam juga adalah sesuatu yang mulai bisa berinteraksi dengan oksigen. Kemudian oleh Arrhenius didetailkan lagi dengan asam adalah sesuatu yang memiliki proton atau hidronium ion, kemudian diperbarui atau disempurnakan oleh Bronsted dengan adanya proton atau asam basa konjugasi, kemudian diperbarui lagi oleh Lewis. Dan ini contoh-contoh penghitungan kemarin ya tentang pH atau penentukan pOH. Jadi masing macam-macam benda di sini memiliki pH tertentu. pH itu apa? pH itu kadar keasaman. Jadi kalau pH ditambah pOH dia 14. Ya, 14. Di sini ada pH berarti jumlah konsentrasi ion H+ dan pOH berarti jumlah konsentrasi OH- yang dihitung, yang min log-nya. Ini ada contoh dari pH air hujan misalkan. pH air hujan itu 4,82. Berapa konsentrasi ion H+-nya? Jadi karena pH itu min log H+, maka H+ adalah 10 pangkat minus pH, yaitu 10 pangkat minus 4,82, jadi 1,5 kali 10 pangkat minus 5 molar. Ini konsentrasi ion H+ dalam air hujan. Artinya konsentrasi ion H+ dalam air hujan ada 1,5 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter air hujan. 1 liter nanti ada 1,5 kali 10 pangkat 5 mol. Nanti Anda bisa konversi sendiri, karena 1 mol itu ada berapa partikel, ada hitungannya sendiri. Coba nanti dihitung ya. Kira-kira kalau air hujan di Amerika itu pH-nya 4,8, dalam 1 liter air hujan terdapat berapa partikel ion H+ yang ada di sana. Jika konsentrasi H+-nya 1,5 kali 10 pangkat minus 5 molar. Ya, selamat menghitung ya. Yang kedua, contohnya konsentrasi ion OH- dalam sampel darah itu 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Ini orang sehat ya. Orang sehat dalam darahnya selain ada hemoglobin dan cairan-cairan lain, harus ada OH- 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Berapa pH sampel darah itu? pH ya, ditambah pOH itu kan 14. pOH berarti min log OH-. Konsentrasi OH-nya min log 2,5 kali 10 pangkat minus 7, yaitu 6,6 pOH-nya. Berarti pH-nya berapa? 14 dikurangi 6,6, 7,4. Ya, ini darah orang sehat harusnya tidak lebih dari 74 dan tidak kurang dari 74. Karena apa kaitannya? Kaitannya dengan nanti konsentrasi OH-. Kalau konsentrasi OH- ini terlalu tinggi, nanti dia kaitannya dengan hemoglobin. Di dalam hemoglobin itu ada Fe, ada besi, dan seterusnya. Mineral-mineral terutama Fe yang berinteraksi dengan OH- terlalu banyak, nanti darah kita bisa lebih kental atau sangat encer. Yang mengkhawatirkan kalau kental ya, akan terjadi stroke dan lain sebagainya. Silakan Anda mencari informasi tentang itu agar bisa mengaitkan antara pentingnya menjaga pH darah itu tetap stabil di 7,4. Nah, ini sebagai latihan, silakan dihitung ya konsentrasi H+
H3O+, hidronium, maksudnya kalau kita H+ ya. Kemudian pH-nya OH- dan POH-nya dari soal ini. Ada seorang kimiawan mengencerkan asam klorida pekat, HCl pekat, untuk membuat larutan 3 molar dan 0,024 molar. Dari kedua larutan ini hitung ya, konsentrasi ion hidronium dan pH-nya, kemudian konsentrasi OH- dan POH-nya. Jika larutan tersebut suhunya 25°C. Kemudian ada pertanyaan kedua, dan larutan pH-nya 3,67, pH-nya 8,05. Berapakah H3O+, berapakah konsentrasi ion hidronium, kemudian konsentrasi OH- dan POH dari larutan ini? Cukup jelas ya, ini silahkan Anda kumpulkan di Google Classroom. Nanti dengan satu pertanyaan saya tadi, berapa kira-kira partikel ion H+ dari air hujan yang pH-nya 4,82. Saya lanjutkan di bagian elektrolit kuat. Jadi apa itu elektrolit kuat? Itu yang terdisosiasi 100%, pecah habis, tidak ada sisanya, itu terdisosiasi. Contohnya NaCl. Dalam air dia 100% akan menjadi Na+ dan Cl-. Dengan catatan dalam air. Ini kalau garam dapur ya nggak akan ada ion Na-nya yang bisa diukur ya. Dia gabungan ya. Dan NaCl itu beda dengan Na dan Cl. NaCl itu kristal solid, sedangkan yang ini Na dan Cl sudah ada jarak. Sedangkan elektrolit lemah itu yang tidak terdisosiasi sempurna, jadi tidak pecah jadi satu unsur dengan unsur lain. Kalau NaCl kan pecah jadi dua unsur yang sempurna, Na satu unsur, Cl satu unsur. Karena ada muatannya maka kita menyebutnya ion Na dan ion Cl. Tapi kalau elektrolit lemah, misalkan asam juga, ketika dia ada air, dia menjadi ion CH3COO-, ion asetat, dan H+. CH3COO-, apakah nggak bisa pecah jadi O-2, C-4, H+? Apa nggak bisa, Bu? Nggak bisa. Ini kesatuan ion. Ya, kesatuan ion yang namanya ion asetat. Kalau mau dipisahkan lagi, perlu energi yang sangat tinggi. Kalau cuma dikasih air aja nggak bisa. Karena itu dia disebut elektrolit lemah. Ya, karena tidak pecah secara sempurna. Tidak pecah secara sempurna ketika diberi pelarut air. Dia bisa pecah secara sempurna nanti dengan energi yang lebih tinggi. Misalkan dikarbonisasi. Suhu 500, itu pecah ini. Karbon, pecah hidrogen, pecah oksigen, pecah menjadi satuan unsur. Nah, kemudian asam kuat itu apa? Asam kuat itu termasuk elektrolit kuat. Kenapa? Karena rata-rata asam kuat dia bisa terdisosiasi menjadi ion-ion yang mewakili satu unsur, bukan ion-ion yang mewakili beberapa unsur seperti ini. Contohnya Cl. Dalam air menjadi ion hidronium dan Cl-. Ion hidronium ini kan campuran. Ini air yang pelarutnya itu. Karena ketempelan H+, dia menjadi ion hidronium. Seperti yang saya jelaskan kemarin, H+ itu tidak pecah, tidak bisa seperti radikal bebas H+, ion H+ itu nggak ada. Yang ada ion hidronium, karena H+-nya pasti nempel. Ya. HNO3 berada dalam air, hidronium, ya, menjadi hidronium. Dan NO3-, ini juga sempurna. Ya. Yang dilihat mananya hidroniumnya. Yang dilihat hidroniumnya.
HCl4 juga seperti itu, menjadi hidronium sempurna. Dan ClO4 minus. H2SO4 juga begitu, menjadi H2O dan H3O plus dan HSO4 minus. Elektrolit kuat. Oh iya, satu lagi pengertian terdisosiasi akan saya ralat sedikit. Saya tadi mengatakan harus pecah menjadi unsur-unsurnya, tidak. Ya, ini tidak pecah sempurna, ya, tidak terdisosiasi atau pecah sempurna karena masih ada molekul panjang dari asetat. Sedangkan ini, ya, ini terdisosiasi sempurna menjadi H plus dan HSO4 minus. Yang muatan HSO4 minus yang tidak terlalu panjang molekulnya. Sedangkan asam lemah rata-rata itu elektrolit lemah. Saya jelaskan di sini. Kembali asam kuat tadi, selain dia pecah sempurna, dia juga tidak mengalami reaksi yang reversibel. Ini juga NaCl menjadi Na plus dan Cl minus dia tidak kembali menjadi NaCl. Tapi kalau elektrolit lemah, selain dia molekulnya juga panjang ya rata-rata, ion molekulnya panjang dan dia bisa reversibel. Diberi air, dia sebagian jadi asetat, sebagian jadi hidronium, sebagian lagi jadi asam cuka. Kalau elektrolit lemah, begitu asam kuat terkena air, langsung dia pecah jadi hidronium dan Cl minus. Tidak bisa menjadi HCl lagi. Ya, karena itu HCl-nya rata-rata turun ya konsentrasi. NO3 juga seperti itu. Ditambah air menjadi H3O plus dan NO3 minus, tidak bisa keduanya ini balik menjadi NO3. Begitu juga dengan H2SO4. Begitu terdisosiasi pecah, nggak bisa balik. Itu yang membedakan. Sedangkan asam lemah ini elektrolit lemah, dia bisa balik, reversibel. Ya, HF ditambah air jadi H3O plus dan Fe minus. Nanti dia pada kondisi yang tepat akan menjadi HF kembali. Misalkan H2A-nya menguap, nanti dia jadi HF kembali tanpa mengalami kerusakan. Ya, HNO2 juga seperti itu. Bisa balik lagi menjadi HNO2 yang awal. Ya, H2O juga, ya H2O tambah H2O ini elektrolit lemah. Ya, karena dia air, satu molekul air ditambah satu molekul air, dia bisa mengalami disosiasi menjadi ion hidronium dan OH-. Hanya saja hidronium dan OH- ini reversibel menjadi air kembali. Bagaimana dengan basa kuat? Basa kuat contohnya NaOH hampir sama. Kalau dia ditambahkan air, dia nanti akan pecah menjadi ion-ion dan tidak bisa kembali. Ini contohnya NaOH, KOH, dan PaOH 2 kali. Semuanya terdisosiasi atau pecah menjadi dua ion, ya, 2 ion. Kemudian nggak bisa balik lagi atau tidak reversibel. Kalau basa lemah adalah elektrolit lemah. Contohnya F minus plus H2O. Ini menjadi OH- dan HF. Dan nggak bisa balik ke sini lagi. NO2- juga seperti itu. Tambahi air, jadi OH- dan HNO2. Tidak bisa balik lagi. Jadi ada istilah pasangan asam basa konjugat. Jika asamnya kuat, basa konjugatnya lemah. Ya, hidronium ini asam terkuat yang berada dalam larutan berair. Sedangkan ion OH- adalah basa terkuat yang terdapat dalam larutan berair. Sehingga kalau air itu bisa jadi asam dan basa. Kalau kita berpikir menggunakan teori Bronsted. Saya lanjutkan sedikit. Ini adalah beberapa contoh dari asam dan basa konjugasinya. Mulai asam perklorat sampai amonia.
Di asam perklorat, asam hidroiodida, kita menyebutkan asam iodida gitu ya, asam bromida. Jadi semakin ke atas semakin kuat asamnya. Paling bawah ini paling lemah. NH3 ini kita malah menyebutnya basa ya. Dia juga bisa menjadi asam. Dia asam yang sangat lemah. Sedangkan basa konjugasinya HClO4 misalkan, basa konjugasinya ClO4 minus. ClO4 minus ini semakin ke bawah semakin kuat. Jadi ini basa yang paling lemah. Asam yang paling kuat memiliki basa konjugasi yang paling lemah. Sebaliknya, NH3 ini asam yang paling lemah memiliki basa konjugasi yang paling kuat. Seperti itu. Ini dihitung dari apa? Ini sudah dihitung dari pH atau keasamannya. Jadi kekuatan keasaman itu rata-rata dihitung dari pH, ya, dari konsentrasi H+ yang ada di sana. Nah, apa itu asam kuat, apa itu asam lemah? Jadi ini terjadi karena adanya ionisasi. HCl misalkan sebelum terionisasi dia jadi seperti ini. Tapi kalau sudah terionisasi dia menjadi H+ dan Cl-. Ini contohnya. Jadi ini Cl, ini H2O, ini H3O+, ini Hf. Ini contohnya kebetulan Hf. Ini H3O+, berarti yang ini Cl-, yang ini air. Yang ini H2O, yang ini F-. F-. Sedangkan yang ini HF-nya. HF ini ketika pecah dia menjadi F- dan hidronium. Ini hidroniumnya ini. Dan ini terjadi saat kesetimbangan. Jadi konsentrasi H+ dan konsentrasi L- atau konsentrasi H+ dan F- harus sama. Sebagai latihan, berapakah pH larutan dari 2 kali 10 pangkat minus 3 molar HNO3? Karena HNO3 itu asam kuat, dia 100% terdisosiasi. Jadi kita harus membuat perhitungan di awal berapa konsentrasi HNO3, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian pH-nya jadinya berapa? Kita tulis HNO3 ketika bereaksi dengan air menjadi ion hidronium dan NO3. Awal dia hanya memiliki konsentrasi HNO3 saja. Di akhir, konsentrasi H3O+ sama 0,02 dan 0,02 molar. Kenapa harus sama? Ya, karena setara dengan konsentrasi awal. Ya, konsentrasi awal. Jadi ini bukan ditambah. Konsentrasi hidronium, konsentrasi NO3- ini harus sama dengan konsentrasi awal dari HNO3. Sedangkan NO3 karena sudah pecah, terdisosiasi, di akhir tidak ada konsentrasi lagi. Sehingga pH-nya adalah min log H+. Berarti min log hidronium H3O+. Min log 2 kali 10 pangkat minus 3 yaitu 2,7. Itu jelas ya. Contoh yang kedua, pada basa, ya, berapa pH dari PaOH? 1,8 kali 10 pangkat minus 2 molar. PaOH itu basa kuat, otomatis 100% terdisosiasi. Jadi di awal kita tuliskan PaOH konsentrasinya 0,018 molar. Ya, kalau di awal berarti ion-ionnya tidak ada molaritas atau konsentrasi.
POH sendiri nanti terdisosiasi menjadi PO2 plus dan 2OH minus di air ini ya. Di akhir berarti seperti ini. Jadi 0,018 dan 0,036. Jadi pH-nya berapa? pH-nya adalah 14 dikurangi POH. Sama dengan 14 plus log 0,036 jadi 12,56. Cukup mudah ya. Nah, bagaimana dengan asam lemah? Asam lemah tidak bisa dihitung seperti asam kuat. Kalau asam kuat langsung terdisosiasi sehingga bisa memakai min log. Ya, menggunakan Beckmann dan rumusannya Michaelis-Menten. Asam lemah punya konstanta ionisasi asam seperti ini. Jadi asam lemah ditambah air dan menjadi hidronium dan muatan amin. Kemudian konstanta ionisasinya adalah konsentrasi H+ ditambah A- dan konsentrasi asam lemahnya. Ya, jadi Ka besar berarti kekuatan asamnya lemah. Kita lihat. Nah, ini contoh dari konstanta ionisasi asam-asam lemah dan konjugasinya. Contohnya HF, ya, konjugasinya F-. Nah, Ka-nya berapa? 7,1 kali 10 minus 4. Sedangkan Kb-nya 1,4 kali 10 minus 11. Ya. Nitrous asid HNO2, Ka-nya 4,5 kali 10 pangkat minus 4, NO-nya 2 kali 2 kali 10 minus 11. Ya, kita lihat yang di bawah, fenol, Ka-nya 1,3 kali 10 minus 10, Kb-nya 7,7 kali 10 pangkat minus 5. Artinya apa? Kalau tadi dijelaskan, Ka tadi apa? Ka ini ya, konsentrasi H+ dan konsentrasi asamnya. Kalau Ka-nya tinggi, berarti kekuatan asamnya lemah. Ya. Ka-nya tinggi, konsentrasi asamnya lemah. Kita lihat di contoh. Berapakah pH larutan 0,5 HF? 0,5 molar HF. HF menjadi H+ dan F- 0,5. Perubahannya berarti minus X ditambah X tambah X, akhirnya 0,5 minus X. Ka-nya X kuadrat, ya, karena ini konsentrasi H+ dan F- per 0,5 minus X sama dengan 7,1 kali 10 minus 4. Ka-nya kurang dari 1. Sehingga kalau dihitung berapa X-nya? X kuadrat sama dengan 3,55 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga X-nya adalah 0,019. Kalau dihitung konsentrasi H-nya berarti sama dengan konsentrasi F- yaitu 0,09. pH itu min log H+. Jadi min log H+, min log 0,019 sama dengan 1,7. Nah, 1,7 sehingga F-nya 0,5 kali 1,72. 0,48. Kapan boleh menggunakan aproksimasi atau pendekatan K kurang dari 1? 0,5 minus X sama dengan 0,5, ya. Jika X-nya lebih kecil dari 5% dari konsentrasi awal. Ya, X ini kan 0,019. Kita kalikan coba dengan konsentrasi awal 0,5. Hasilnya 3,8. Karena 3,8 dia lebih kecil dari 5%. Jadi kita pakai pendekatan 0,5 minus X sama dengan 0,5. Artinya X-nya itu dianggap 0, itu boleh. Nah, contoh yang kedua, pH larutan 0,5 molar HF.
suhu 25. Kita coba X kuadrat per 0,05 sama dengan 7,1. 10 pangkat 4. Sehingga X-nya 0,06. Coba kita hitung. Ternyata dia 12%. Jadi tidak boleh menggunakan ini. Tidak boleh menggunakan misalnya bahwa konsentrasi awal dikurangi X, X-nya itu 0. Harus menggunakan persamaan kuadrat atau metode pendekatan berjenjang untuk mencari nilai X. Ini ada tugas, tentukan spesies yang dapat mempengaruhi pH. Ya, pada sebagian soal Anda abaikan autoionisasi dulu. Apa aja yang mempengaruhi pH, kemudian abaikan OH- karena pH ditentukan oleh H+. Kemudian cara yang lain, nyatakan konsentrasi setimbangan dari semua spesies dalam konsentrasi awal atau variabel X. Pakai X boleh, pakai Y boleh, untuk memudahkan. Kemudian tuliskan Ka-nya dalam konsentrasi kesetimbangan. Setelah mengetahui Ka-nya baru mencari X. Setelah itu baru kita mencari pH. Kalau semua konsentrasi ion sudah ketemu, baru cari pH-nya. Ini satu contoh terakhir. Berapakah pH dari 0,122 asam monoprotik yang nilainya Ka-nya 5,7 kali 10 pangkat 4. Monoprotik berarti satu proton saja yang keluar. Kalau di sini diprotik berarti contohnya H2SO4. Ada 2 H+. Jadi kalau ada kata-kata monoprotik berarti satu proton saja yang terdisosiasi. Awalnya 0,122. Ya, perubahannya minus X berarti plus E dan X. Pada akhirnya konsentrasinya 0,122 minus X. Kita coba pakai aproksimasi ini. Hukum aproksimasi bahwa 0,122 minus X sama dengan 0,122 dengan mengabaikan X. Kita coba hitung. X kuadrat dibagi konsentrasi akhir sama dengan 5,7. Kemudian X-nya kita hitung 6,9 kali 10 pangkat 5 sehingga X-nya 0,083. Kita coba hitung apakah konsentrasi X dan konsentrasi awal itu kurang dari 5, ternyata 0,8, berarti lebih dari 5%. Tidak boleh menggunakan ini. Tidak boleh menggunakan permisalan X sama dengan 0. Jadinya yang harus kita lakukan adalah Ka X kuadrat per konsentrasi akhir sama dengan 5,7 kali 10 minus 4. X kuadrat kita letakkan di sini, ditambah 0,057 dikurangi 6,95 X kali 10 pangkat 5 sama dengan 0. Pakai rumus ABC ya, AX kuadrat BX plus C sama dengan 0,081. Kita peroleh kalau X minus tidak boleh, berarti ini memenuhi syarat 0,081. Kita masukkan di sini. Jadi H plus sama dengan X sama dengan 0,081, berarti pH-nya min log 0,081 sama dengan 2,09. Gitu ya. Jadi intinya Anda cek dulu hitung-hitungannya pakai hukum aproksimasi dengan mengandaikan X sama dengan 0. Jika nanti konsentrasi ion yang Anda dapatkan itu dibagi dengan konsentrasi awal asam atau basa lebih dari 5%, maka Anda pakai persamaan kuadrat seperti ini. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke persen ionisasi. Apa itu persen ionisasi? Yaitu konsentrasi asam ionisasi pada kesetimbangan per konsentrasi awal asam dikali 100%. Ini untuk monoprotik, jadi yang punya H plus 1. Ya, persen ionisasinya jadi konsentrasi ion H plus dan konsentrasi asam di awal dikali 100. Ini persen ionisasinya. Jadi kalau 100% ini asam yang kuat, kalau semakin ke bawah semakin lemah.
Kalau untuk KB sebenarnya hampir sama, yaitu KB itu untuk asam lemah ya. Contohnya NH3 dalam air menjadi NH4, maka KB-nya NH4 plus dikalikan OH minus, konsentrasi OH minus dibagi NH3, mendapatkan konstanta ionisasi. KB yang besar, maka kekuatan basanya menjadi semakin lemah. Nah, konstanta ini mengacu pada kesetimbangan ketika suatu basa dimasukkan air, sama dengan asam lemah tadi. Asam lemah dimasukkan air, maka ada yang namanya disosiasi. Ada basa lemah dimasukkan air, maka terjadi disosiasi. Untuk amonia dan amina, molekul-molekul yang paling umum bertindak sebagai basa lemah. Sangat umum ya, kita menyebut amina atau NH3 itu basa lemah gitu. Bisa jadi asam, bisa. Kalau Anda pakai hukum konjugasi, dia bisa menjadi basa, menjadi asam lemah. Sehingga sebagian besar anion bertindak sebagai basa lemah. Untuk asam basa, Bu akhiri sekian dulu. Nanti sebagian mungkin pertanyaan yang dicatatkan saya jawab. Kalau tidak ada, Anda bisa beralih ke Google Classroom. Kita break sejenak, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.